Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas cara sholat dengan khusyuk. Di antara sunnah, selain sunnah ab'ad, sunnah hayat, adalah menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Dalam riwayat Abu Dawud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya, ada orang ini yang mendapatkan pahala sholatnya itu hanya 1/10. Ada juga yang mendapatkan pahala sholat 1/9. Ada yang mendapatkan pahala 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengahnya. Ulama yang menafsirkan itu tergantung daripada kekhusyuan dia di dalam sholat. Ada juga ulama yang menafsirkan tergantung daripada kesunahan yang dilakukan di dalam sholat, kemakruhan yang dia tinggalkan di dalam sholat. Semakin banyak sunnah yang dia kerjakan, maka semakin besar pula pahalanya. Begitu juga di dalam kekhusyuannya. Semakin seseorang ini khusyuk, maka semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah. Semakin besar pula pahala yang akan dia dapatkan. Untuk itu penting kita menghadirkan kekhusyuan kita di dalam sholat kita. Dan untuk mendapatkan kekhusyuan yang khusyuknya 100% ini sangat susah. Sulit sekali. Bahkan ulama mengatakan minimal kita pernah mengerjakan sholat dengan khusyuk sekali seumur hidup. Karena saking susahnya mengerjakan sholat dengan khusyuk yang sempurna. Namun walaupun kita tidak bisa khusyuk dari awal sholat sampai akhir sholat, minimalnya di dalam sholat kita ada kekhusyuan walaupun hanya sebagiannya. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana caranya khusyuk. Kalau kita sanggup mengerjakan ini semua, insya Allah sholat kita akan khusyuk. Kalau kita tidak sanggup mengerjakan semuanya, minimal beberapa kita kerjakan. Seperti tadi, kalau kita tidak bisa khusyuk dari awal sampai akhir, minimalnya sebagian sholat kita ada yang khusyuk. Mungkin awalnya, mungkin tengahnya, atau akhirnya. Bisa awal dan akhirnya. Tengahnya lupa misalnya, banyak ngelamunnya. Untuk itu perhatikan cara khusyuk ini. Kerjakan, maka insya Allah dijamin kita ini akan khusyuk. Lantas bagaimana cara khusyuk? Pertama, persiapan sebelum sholat. Persiapan apa saja? Sebelum adzan sudah berwudu. 10 menit atau 5 menit sebelum adzan kita sudah punya wudu. Bahkan kita sudah berada di masjid, sudah mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Kalau sebelum sholat kita sudah wudu, ini menandakan sucinya zahir kita. Selain sucinya zahir kita, maka kita pun perlu mensucikan hati kita. Maka sebelum sholat kita banyak beristighfar, meminta ampun terhadap dosa-dosa kita. Mungkin kita tidak bisa khusyuk di dalam sholat karena dosa-dosa kita yang belum kita taubati. Maka sebelum sholat itu kita bertobat kepada Allah. Kemudian zikirnya juga. Sebelum sholat itu kita zikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ataupun zikir-zikir yang lain. Yang penting kita ingat Allah. Sehingga ketika sholat, zikir itu terbawa di dalam sholatnya. Kalau sebelum sholat kita ngobrol dunia, perkara-perkara yang lalai, ketika sholat terbawa itu obrolan. Misalnya sebelum sholat kita ngobrolin kebun kita, ngobrolin hutang kita. Maka ketika sholat yang diingat kebun kita, yang diingat hutang kita, yang diingat bisnis kita. Termasuk zikir juga adalah membaca Al-Quran. Sebelum sholat kita membaca Al-Quran. Kemudian yang perlu dipersiapkan adalah pakaian. Pakaian yang bersih, pakaian yang wangi. Kalau tidak wangi, minimal bersih.
Bukan pakaian yang kotor, pakaian yang bau. Karena pakaian yang bau akan mengganggu sholat kita. Kalau tidak mengganggu sholat kita, minimalnya akan mengganggu sholat orang lain kalau sholat berjamaah. Kemudian persiapkan juga sholat sunnahnya. Minimal 2 rakaat. Kemudian yang perlu dipersiapkan juga adalah doa. Jadi sebelum sholat kita pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, sebentar lagi saya mau sholat fardu. Maka berikanlah saya kekhusyuan di dalam sholat. Pernah nggak kita berdoa seperti itu? Hampir jarang yang berdoa seperti ini sebelum sholat. Termasuk doa sebelum sholat, diantaranya adalah Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kalau setan datang kepada kita, mengganggu kita, maka sulit kita untuk khusyuk di dalam sholat. Karena setan ini dalam hadis selalu datang kepada kita, kemudian mengatakan uzkur kada, uzkur kada. Ingatlah ini, ingatlah itu. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk sebelum sholat. Kalau tidak hafal doa yang tadi, minimalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ulama juga menganjurkan untuk membaca surat An-Nas supaya kita ini terbebas dari was-was. Dari was-was manusia dan juga dari was-was setan. Dari keraguan-keraguan hati. Kemudian yang kedua, mengosongkan hati dan pikiran dari selain Allah. Karena pikiran kita ini adalah penghambat kita menuju kepada Allah. Seandainya manusia bisa tidak berpikir ketika sholat, maka dia bisa mi'raj kepada Allah. Ada sebuah hadis, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Artinya dia naik menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah mi'rajnya langsung. Kalau kita mi'rajnya di dalam sholat. Kenapa kita tidak bisa mi'raj kepada Allah ketika sholat? Tidak ingat kepada Allah. Karena banyak pikiran. Jadi pikiran ini adalah sumber utama seseorang tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Tidak bisa ingat kepada Allah. Namun memang pada umumnya manusia ini rata-rata berpikir. Jarang kita tidak berpikir. Sekarang pun pasti kalian sedang berpikir. Ketika sholat berpikir lagi. Bahkan sesuatu yang tidak dipikirkan sebelum sholat terpikir ketika sholat. Anehnya itu. Bagaimana? Kembali lagi kepada cara yang awal. Persiapan. Zikir. Baca Al-Quran. Doa, ingat Allah sebelum sholat, maka insya Allah ketika sholat pun akan ingat Allah. Ya, ini penting nih nomor 2. Jangan sampai ketika sholat kita berpikir. Karena di dalam sholat itu bukan berpikir, tetapi berzikir. Zikir itu di hati. Zikir itu mengingat Allah. Zikir itu mengingat kematian. Zikir itu mengingat akhirat. Mafhum ikhwan? Kemudian yang ketiga, menganggap seperti sholat yang terakhir. Anggap sebentar lagi kita akan ada vonis mati. Maka anggap sholat yang akan kita kerjakan adalah sholat yang terakhir. Kalau memang sebentar lagi kita akan mati, maka insya Allah sholat yang kita kerjakan ini akan khusyuk. Kita tidak khusyuk karena menganggap sholat kita ini biasa. Nanti juga ada sholat lagi. Nanti asar, nanti maghrib, nanti isya, nanti subuh. Besok, 1 minggu ke depan, 1 tahun ke depan akan sholat lagi. Sehingga kita biasa dalam sholat. Tapi kalau kita bisa menganggap bahwa sholat yang akan kita kerjakan ini seakan-akan sholat yang terakhir. Setelah sholat kita akan mati. Dan kita berharap sholat kita ini sholat yang terbaik. Maka insya Allah sholat kita akan khusyuk. Kemudian memahami hakikat sholat. Apa hakikat sholat diantaranya?
Di antaranya adalah merendahkan diri, menghinakan diri, khudu. Maka ketika ruku, ketika sujud, kepala kita lebih rendah daripada bokong kita. Rasakan bahwa pada saat itu hal termulia dari tubuh kita direndahkan, bahkan lebih rendah daripada hal terhina dari tubuh kita, yaitu bokong kita. Bayangkan ketika kita duduk, ada orang berdiri di depan kita, kemudian bokongnya diarahkan ke wajah kita. Itu namanya penghinaan. Ketika kita ruku, ketika sujud, bayangkan bahwa kita ini memang hina. Tidak layak mendapatkan kehormatan. Kita bisa sholat karena Allah gerakan kita untuk sholat. Bukan karena kita yang mulia. Dan selalu memohon kepada Allah untuk mengampuni keangkuhan kita ketika di luar sholat. Kita kan kadang-kadang sombong. Merasa lebih mulia gara-gara kita belajar. Merasa lebih mulia karena kita bisa istiqomah ke masjid. Merasa lebih mulia dari orang lain karena kita suka bersedekah. Ketika sholat, ruku, sujud, rasakan. Ternyata kepala kita yang mulia lebih pendek daripada bokong kita yang hina. Dan hati pun merasa bahwa kita ini memang hina. Kalau kita mulia, dihormati oleh orang lain, tidak lain semua itu karena Allah memuliakan kita, bukan karena kita yang mulia. Cuman kadang-kadang ketika sujud, kita merasa lebih mulia daripada orang yang belum sholat ke masjid. Tidak sesuai dengan hikmah sholat berarti. Harusnya ketika sujud ini kita merasa hina, tapi kok malah merasa mulia, merasa lebih mulia daripada orang lain. Berarti kita nggak boleh syukur. Bukan seperti itu. Syukur dengan merasa mulia itu berbeda. Kalau merasa mulia ini ada perasaan merendahkan orang lain. Alhamdulillah saya sudah bisa sholat, yang lain kasihan. Itu namanya merasa mulia. Tapi kalau syukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih pilih saya, orang yang hina seperti ini, orang yang masih banyak dosanya, tetapi masih bisa digerakkan untuk pergi ke masjid. Itu namanya syukur. Jadi bedakan ya antara merasa mulia dan syukur. Bahkan syukur di dalam sholat itu harus. Selanjutnya, yang kelima, tenang, tidak tergesa-gesa. Maka kita jangan sampai ketika sholat menahan kencing, menahan kentut, menahan buang air besar. Karena ketika kita menahan hal tersebut, kita tidak akan khusyuk di dalam sholat. Termasuk tenang tadi, kita harus mempersiapkan sejauh mungkin. Sebelum adzan sudah berwudu, sebelum adzan sudah di masjid. Jangan sampai komat, kita baru berjalan ke masjid. Kita nggak mau ketinggalan rokaat, akhirnya kita lari sampai ke masjid ngos-ngosan. Kita nggak tenang dalam sholat. Bagaimana mau khusyuk? Selanjutnya, menjauhi konsumsi yang haram. Karena jika seseorang tumbuh karena konsumsi dari perkara yang haram, maka sholatnya tidak akan pernah khusyuk. Termasuk yang haram adalah mata dari pandangan yang haram. Jauhi. Karena ulama mengatakan seseorang ini tidak akan bisa khusyuk di dalam sholat kalau matanya masih bisa menikmati perempuan yang bukan mahramnya. Melihat perempuan yang cantik dinikmati. Walaupun dia menggunakan kerudung, tapi dinikmati oleh dia, maka sholatnya tidak akan pernah khusyuk. Apalagi yang membuka auratnya, bajunya yang seksi. Dia masih bisa menikmati itu, maka sholatnya tidak akan pernah khusyuk. Walaupun semuanya dikerjakan ini, persiapan, mengosongkan hati, menganggap seperti sholatnya yang terakhir, yang haram tidak bisa dijauhi, pandangannya selalu melihat yang haram, maka ketika dia mencoba mau khusyuk,
Susah. Karena selalu mengkonsumsi yang haram, baik itu makanan ataupun penglihatan. Begitu juga mulutnya dari perkataan yang haram, menggibah, telinganya mendengarkan gibahan orang. Intinya menjauhi seluruh maksiat. Kalau seseorang bisa menjauhi maksiat, insya Allah sholatnya bisa khusyuk. Tapi kalau dia masih menikmati maksiat, tidak akan mungkin dia bisa khusyuk. Kalaupun khusyuk, sebagian sholatnya saja. Tidak akan dari awal sampai akhir. Selanjutnya, merenungi bacaan sholat. Termasuk memperbaiki bacaannya. Kita sudah pernah bahas bagaimana cara memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Silahkan buka ya. Nanti saya akan tulis di deskripsi bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang benar bagi pemula. Dibetulkan bacaannya, kemudian direnungi bacaannya. Bahkan ketika takbir pun kita rasakan. Apa arti takbir? Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Hanya saja ketika takbir kadang-kadang kita tidak membesarkan Allah. Masih ada yang kita besarkan selain Allah. Kita membesarkan pekerjaan kita. Membesarkan diri kita. Kita merasa angkuh. Namanya Allah Maha Besar berarti kita mengecilkan selain Allah harusnya. Kadang-kadang kita tidak terpikir sampai ke sana ketika takbir. Takbir aja. Allahu Akbar. Lupa Allahnya. Makanya ketika takbir itu Allahu Akbar. Rasakan hati kita. Sebelum sholat kita suka merasa angkuh. Dinasihati orang lain kadang-kadang kita menolak. Azan berkumandang kadang-kadang kita suka menanti-nanti sholat. Sama saja dengan angkuh itu. Kalau bos memanggil kita. Kita ini mendapat gaji yang besar dari bos. Dipanggil. Mas Jo, kemari. Nanti bos. Bagaimana tanggapan bos? Ini orang kurang ajar nih. Dipanggil nggak segera. Bahkan ketika karyawan ini memiliki pekerjaan yang lain, sedang mengerjakan sesuatu, bosnya memanggil, pilih yang mana? Tetap panggilan bos didahulukan. Walaupun pekerjaannya penting. Kenapa? Bos yang menggaji dia. Rasakan ketika adzan dikumandangkan, kita sering melalaikan. Allahu Akbar, ya Allah, maaf. Kadang-kadang saya tidak mengagungkan engkau, tidak membesarkan engkau, malah membesarkan pekerjaan saya. Mending ya, azan berkumandang, Allahu Akbar, pekerjaan kita segera diselesaikan, kemudian kita berwudu, kemudian kita ke masjid. Cuman yang paling kurang ajar adalah ketika azan berkumandang, nanti jam 1 juga masih sholat zuhur, jam 2 juga masih sholat zuhur. Ini namanya keterlaluan. Kalau karyawan bisa-bisa dipecat ini. Kalau kita masih diberi hidayah oleh Allah, padahal kita suka melalaikan sholat, harusnya kita ini bersyukur kepada Allah. Allah tetap tidak mencabut iman kita. Kalau karyawan dipecat berarti bukan karyawannya lagi, tidak akan mendapatkan gaji. Nah kita masih melalaikan sholat, masih diberi rizki oleh Allah, masih diberi makan oleh Allah. Seharusnya merasa malu. Ketika takbir itu kita malu. Ya Allah, saya suka merasa angkuh. Saya merasa besar. Seakan-akan ada yang besar selain engkau. Seakan-akan yang lain itu lebih besar daripada engkau. Rasakan itu ketika takbir. Jadi bacaannya direnungi. Kemudian membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Memuji apa? Memuji kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Allah beri kita sehat.
Bayangkan jika seandainya kita sakit sariawan saja, makan sudah nggak enak. Apalagi kaki kita nggak bisa berjalan, tangan kita nggak bisa diangkat, mata masih bisa melihat dengan jelas, pendengaran kita masih normal. Cuman kadang-kadang kita berpikir kesehatan itu karena usaha kita menjaga kesehatan. Kalau seandainya kesehatan itu bisa diusahakan oleh manusia, maka semua orang yang masuk rumah sakit pasti sembuh. Hanya saja orang yang masuk rumah sakit kadang-kadang ada yang meninggal juga. Kadang-kadang sakitnya tambah parah. Ini menandakan yang memberi sehat itu siapa? Allah. Syukuri nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat istri, nikmat anak, terutama nikmat iman. Segala puji bagimu ya Allah. Kita berpikir bahwa Allah masih memberikan kita hidayah, masih menggerakkan kita untuk sholat. Jadi seluruh nikmat kumpulkan dalam satu lafaz tadi. Memikirkan satu nikmat saja, ini bisa ingat Allah. Apalagi mengumpulkan seluruh nikmat. Rezeki, makanan, harta, kesehatan, iman, hidayah. Bisa sholat berjamaah istiqomah. Kan pendek tuh, alhamdulillahirabbil alamin. Yang dipikirkan banyak, maka otomatis kita akan ingat Allah. Masalah merenungi bacaan Al-Fatihah ini, kalau saya bahas seluruhnya bisa panjang. Itu ringkasan saja. Jadi lebihnya silakan pelajari lagi. Pelajari tafsir Al-Fatihah. Sehingga ketika sholat itu kita bisa merenungi bacaannya. Termasuk bacaan ketika ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita sucikan Allah dan kita rendahkan diri kita, hinakan diri kita. Ketika sujud juga renungi bacaannya. Ketika at-tahiyat atau tasyahud, kita pun renungi bacaannya. Untuk merenungi bacaan, maka langkah utamanya adalah mengetahui artinya dulu. Jadi hafalkan yang benar dan juga pelajari artinya. Kalau tidak mengerti artinya, maka bagaimana mungkin kita bisa merenungi bacaannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi ini ya. Saya membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, hambaku memujiku. Jadi bayangkan ketika sholat itu kita sedang berdialog dengan Allah. Ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, lihatlah hambaku. Hambaku memujiku lagi. Ketika hambaku membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, hambaku mengagungkanku. Dalam riwayat lain, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Ketika hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ini untukku dan untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang ia minta. Dan ketika hambaku membaca Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah Subhanahu wa taala menjawab, ini untuk hambaku dan untuknya apa yang ia minta. Bayangkan ketika sholat kita ini sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Merasa seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tidak sanggup, maka seolah-olah Allah sedang melihat kamu.
Jadi gerakan kita merasa dilihat oleh Allah. Bahkan ketika kita mengangkat tangan, merasa tangan kita sedang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap gerakan kita, bahkan nafas kita dan gerakan hati kita pun sedang diawasi oleh Allah. Kita disuruh bekerja. Terus pengawasnya ada. Kira-kira semangat nggak? Semangat. Ada mandor. Ketika mandornya pergi, kadang-kadang kita leha-leha. Kenapa? Karena tidak merasa diawasi. Mandornya nggak ada, bosnya nggak ada. Yang penting kerjaan selesai aja. Tapi kalau mandornya ada, dia akan semangat. Bahkan lebih semangat. Karena dia dilihat oleh mandornya. Kita pun seperti itu. Kenapa kita lalai di dalam sholat? Karena kita tidak merasa dilihat oleh Allah. Seakan-akan Allah tidak memperhatikan kita. Padahal Allah selalu memperhatikan kita dan kita harus merasa itu. Itu namanya ihsan. Kalau kita bisa merasa dilihat oleh Allah, maka insya Allah sholat kita akan khusyuk. Selanjutnya yang ke-9, yang terakhir, fokus. Pandangan diarahkan. Ketika berdiri kita melihat ke tempat sujud. Ketika ruku kita melihat ke di antara dua kaki. I'tidal melihat ke tempat sujud lagi. Ketika sujud melihat ke hidung. Ketika duduk di antara dua sujud melihat ke antara dua paha atau dua lutut, artinya ke tengah. Ketika tasyahud akhir kita melihat ke bawah dulu antara dua kaki. Ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, mata kita melihat jari telunjuk kita. Makanya ketika sholat ini jangan merem. Dan ini minimal khusyuk. Kalau kita tidak bisa membayangkan akhirat, kalau kita tidak bisa mengingat Allah ketika sholat, membayangkan surga, membayangkan neraka, tidak tahu arti Al-Fatihah, tidak bisa merenungi bacaan kita, minimal-minimalnya kita sadar sedang sholat. Jangan sampai kita takbir, kemudian ketika salam, loh, kau udah salam lagi? Tadi ngapain saja? Gak sadar dia sedang sholat. Kalau kita tidak bisa merenungi bacaan sholat, minimal pikiran kita itu ke bacaan sholat kita. Matanya ditujukan ke tempat sujud kita. Dan ini termasuk minimal-minimalnya khusyuk. Sadar bahwa dia sedang sholat. Dan cara khusyuk ini tidak berurutan ya. Pilih mana yang sanggup kita kerjakan. Kira-kira mana yang sudah kita kerjakan? Sholat suka dinanti-nanti. Ke masjid nunggu qomat. Zikir sebelum sholat jarang. Doa sebelum sholat lupa. Pikiran mikirin bisnis, mikirin pekerjaan, mikirin hutang. Bahkan sendal pun kadang-kadang kita pikirkan. Bukannya zikir, malah banyak mikir, melamun jadinya. Menganggap seperti sholat terakhir, ini pun jarang kita kerjakan. Hakikat sholat pun kita lupa. Ruku, gak ada yang kita pikirkan. Gak merasa sedang merendahkan diri. Sholat tergesa-gesa. Ingin segera selesai sholatnya. Entah apa yang dikejar. Maksiat masih kita kerjakan. Kan kita tidak bisa menghindari minimal-minimalnya. Ketika kita melihat perempuan, langsung istighfar kepada Allah. Astagfirullah. Jadi banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan sholat jarang kita renungi. Ihsan apalagi. Makanya minimal-minimalnya kita sadar sedang sholat. Satu saja bisa kita kerjakan ini. Ini sudah untung. Apalagi
ke-9 ini kita kerjakan, maka saya jamin nih, insya Allah bisa khusyuk. Mafhum ikhwan? Kalau ada tambahan, silahkan tulis di komentar. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.